Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Mia Rahmadina dengan NIM terakhir 168 dan sebelah Saya Omang Indramana dengan NIM terakhir 280. Sebelah kanan saya Mika Ruru dengan NIM terakhir 560. Nah, pada video kali ini saya bersama dengan teman kelompok saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Budaya Etika di Tanah Luo dengan dosen pengampu Ibu Reski Yustriani Islamia. Nah, di sini kami akan menjelaskan situs yang ada di Tanah Luo ini. Salah satu contohnya kami akan mengambil situs Masjid Jami Tua di Kota Palopo ini. Masjid Jami Tua Palopo merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan Sulsel yang telah berusia 419 tahun atau 4 abad. Masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Tanah Luo. Perjalanan kita dimulai dari Universitas Cokro Minoto Palopo. Lokasi masjid ini berada di Jalan Andi Jema, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, tepat di pusat kota Palopo. Masjid ini dibangun atas perintah Datu Luwu ke-16 setelah pusat kerajaan Luwu berpindah dari wilayah Patimang Malangke ke Palopo. Sebagai salah satu bangunan yang bersejarah, masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Ajaran Islam dibawa dan disebarkan oleh 3 ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat yang berlabuh di Luwu. Mereka adalah Datok Sulaiman atau biasa disebut Datuk Patimang, juga bergelar Katib Sulung, Abdul Makmur atau Datuk Eri Bandang dengan gelar Katib Tunggal, dan Abdul Jawad atau Datuk Eri Tiro bergelar Katib Bungsu. Setelah Datullah Patiwar memeluk Islam, beberapa petinggi kerajaan pun ikut masuk Islam termasuk Datu Luwu ke-16 Patipasaung dan melanjutkan penyebaran Islam ke masyarakat Luwu. Mulanya, pusat kerajaan Luwu berada di Patimang. Namun, adanya perang saudara petinggi Luwu saat menyebabkan pusat kerajaan dipindahkan ke Palopo yang dinilai sebagai wilayah yang netral. Arsitektur Masjid Jami Tua Palopo memiliki nilai sejarah dan makna budaya yang sangat kuat karena merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Pertama yaitu pintu masuk masjid hanya satu melambangkan keesaan Tuhan. 6 jendela di depan konon bermakna 6 rukun iman. Di sebelah barat mempunyai 12 lubang kecil yaitu mengandung arti 1 tahun 12 bulan. Di dalamnya terdapat 5 tiang dengan 1 tiang tengah besar yang menjulang tinggi sebagai soko gurunya. Jumlah 5 tiang melambangkan 5 rukun Islam, sedangkan bentuk tiang persegi 12 melambangkan jumlah anak suku yang ada di Tanah Luwu. 7 jendela samping kiri kanan dan 6 jendela bagian depan yang berjumlah 20 yaitu mengandung arti 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil Allah. 3 tingkat atap melambangkan 3 prinsip Islam, syariat, marifat, dan hakikat atau iman, Islam, dan ihsan yang menunjukkan perjalanan umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid Jami Tua Palopo memiliki nilai sejarah, budaya, dan religius yang tinggi. Sebagai salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, bangunannya menjadi simbol penyebaran Islam di wilayah Luwu. Selain tempat ibadah, masjid ini juga mencerminkan kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat masyarakat terhadap warisan leluhur yang bernilai luhur dan suci. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya kami dari Universitas Cokro Aminoto mahasiswanya kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Bapak soal tugas yang diberikan kepada dosen kami tentang mengenai masjid ini. Pertama Pak, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Nama saya Abdul Latif Al-Maskati. Abdul Latif Al-Maskati, keturunan Arab. Oh, keturunan Arab. Apa perannya Bapak di masjid? Saya barangkali yang terlama di sini, yang tertua. Digelar imam tua. Oh, digelar. Karena saya sudah 47 tahun sini. Oh, dari awal sebelumnya nih Pak. Ya. Terus ada lagi pertanyaan kami Pak. Sejak kapan Masjid Jami Tua Palopo ini berdiri? Ya. Iya. Masjid Jami Tua ini dibangun tahun 1604 itu ada tertulis kita lihat. Iya. Kan di masjid apa? Di
Di Sulawesi Selatan ini ada 3 masjid tua. Ya. Yang paling tua arah ke selatan sana namanya Kecamatan Buah. Itu masjidnya, masjid jaminya tahun 1594. Ini tahun 1604, 14 tahun. Sedangkan di Ketangka Makassar 1607. Saya tertulis itu. Sebelah kanan itu kita. Iya, Pak. Terus siapa yang pertama kali membangun masjid ini? Kalau arsiteknya cuma arsiteknya saya tahu. Oh iya, siapa? Nanti kita lihat paling di bawah. Namanya Pung Mante, orang Cina katanya. Ya. Termasuk arsitek saja. Ya. Terus apa tujuan utama didirikannya masjid ini pada zaman dahulu? Kang, saya kira begini deh, untuk ibadah itu saja. Itu yang paling penting untuk ibadah. Ya. Ibadah. Ya. Pertanyaannya lagi Pak, apakah ada makna khusus di balik bentuk bangunannya? Benar sekali ada. Apa? Saya kurang sehat ya. Itu saya tunjuk ya, apa namanya? Pintu, satu pintu kan satu Allah dan Allah Tuhan cuma satu Allah. Iya. Sedang sebelah utara ini ada 7 jendela besar, sebelah selatan 7, sebelah timur 6, berjumlah 20. Artinya katanya itu 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, sedangkan apa namanya, tiang berjumlah 5, artinya itu rukun Islam ada 5. Anu lagi ya, sebelah barat sana ada itu lomba-lomba. Jendela kecil berjumlah 12, 1 tahun 12 bulan. Anu lagi apa namanya? Atap tersusun 3. Ada pernah temanku orang Arab dari Jakarta bilang, tidak tahu artinya, saya tidak tahu. Kita begini. Yang pertama syariat, kedua hakikat, ketiga ma'rifat. Harus semua artinya. Apa peran Masjid Jami Tua Palopo dalam sejarah perkembangan Islam di daerah Palopo? Kan begini deh mereka. Begini bangsa itu. Ada juga ambil istilah kalau orang belum injak Masjid Jami, belum injak Palopo. Oleh karena nama pertama-tamanya Palopo waktu dibangun itu. Apa pertama dibangun? Dinding, harus dimasukkan ini tiang. Ini tiang konon kabarnya kayu Cinaguri yang terbesar, bukan di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ini kalau tidak diberi kaca selalu ngambil orang. Jadi itu barangkali deh jawabannya. Artinya asal mula Palopo waktu dibangun. Kali itu dia jawaban. Oh iya. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah masjid ini pernah digunakan sebagai tempat penting selain ibadah, misalnya musyawarah atau pusat penyebaran Islam? Sering. Kali itu sudah sering deh. Seperti kegiatannya seperti apa itu? Kegiatannya itu ada 3, tapi 1 sudah berhenti saya lihat. Malam Rabu sesudah maghrib dakwah. Malam Kamis seperti tadi malam. Iya, Pak. Zikir. Malam Jumat berzanji. Sesudah maghrib semua itu. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan dari kami. Nah, menurut pendapat saya tentang Masjid Jami Tua Palopo ini, di sini kami tadi dijelaskan oleh Bapak penjaganya bahwa Masjid Jami Tua ini mempunyai nilai sejarah dan nilai budaya yang amat mendalam. Tadi juga sudah disebutkan tentang
kita peroleh dari Masjid Tua Kota Palopo yang pertama itu ada ketentuan imam, gotong royong, toleransi dan harmoni, di mana masyarakat dulu sangat mewariskan Masjid Jami untuk menjadi warisan Kota Palopo dan melestarikan seperti budaya-budaya lokal. Melalui kunjungan kami di Masjid Tua Jami Kota Palopo, saya mendapatkan pelajaran mengenai sejarah dan budaya, di mana Masjid Jami